Perkenalkan, nama saya Asep Wirayasa, NPM 130110190044. Pada kali ini kita akan membahas mengenai embriologi dari jantung. Mengapa kita harus membahasnya? Karena memang ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan embriologi dari jantung karena pembentukannya tidak sempurna atau bisa kita sebut sebagai cacat. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana prevalensi dari ketidaknormalan pembentukan jantung. Ternyata memang terjadi dari 1% dari setiap kelahiran. Jika kita lihat memang angkanya tidak terlalu besar kalau dari persenan, namun jika kita lihat dari skala besar, misalkan dari 1 juta kelahiran, cukup banyak juga ternyata bayi-bayi yang mengalami ketidaksempurnaan dalam pembentukan jantung. Kemudian juga ketidaksempurnaan dalam pembentukan jantung ini, yang kita sebut sebagai cacat jantung ini, itu memang bisa juga mempengaruhi kematian dari orang yang mengalami penyakit jantung tersebut gitu. Nah, kemudian jika kita lihat data di Amerika dari tahun 1999 sampai tahun 2006, itu sekitar ada 6.000 kematian setiap tahunnya yang memang disebabkan oleh kecacatan dari pembentukan jantung itu sendiri. Makanya cukup banyak kan ya, apabila kita lihat dari jumlahnya, bukan dari persenannya. Nah, kemudian kita akan mengetahui terlebih dahulu bahwa ternyata pembentukan dari jantung itu dari atas ya kalau misalkan kita lihat. Jadi kita lihat di sini ada endocardial tube, di mana dia itu nanti akan dibentuk oleh lapisannya itu disebut sebagai lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm itu adalah lapisan tengah-tengah yang ada di antara ectoderm dan juga endoderm, di mana nanti dia akan melipat di sini. Ini adalah heart tube, calon heart tubes kita yang disebut sebagai endocardial tubes. Kemudian ini adalah pericardial cavity, di mana nanti dia akan menyelubungi heart tube ini. Kemudian, seperti yang kita lihat tadi, ketika dia bergabung, jadi heart tube yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan, itu dia akan fuse, akan menyatu menjadi satu. Jadi ada satu rongga heart tube. Kemudian, di sini ada yang disebut sebagai cardiac jelly. Kemudian yang pink ini adalah yang nanti akan menjadi miokardium. Nah, kemudian jika kita lihat ketika dia terus menyatu, nah kita harus melihat ini. Kalau dia misalkan di sini tidak nempel ke yang namanya dorsal mesokardium, pasti dia bisa ke kanan, ke kiri, pasti ada yang nempelnya. Nempelnya kemana? Nempelnya adalah ke dorsal mesokardium. Kemudian kita harus lihat dari segi migrasi dari heart-nya. Nah, dia misalkan ini, ibaratkan ini dari atas ya, dari atas kepala. Nah, maka dia akan turun, kemudian dia akan masuk ke toraks kita gitu, ke tempat di mana ada jantung tersebut. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah heart tubes, di sini adalah pericardial cavity. Jadi dalam proses dia melipat ke bawah seperti ini, itu dia terjadi masuknya heart tube ke dalam pericardial cavity, sehingga dia ada di dalam pericardial cavity. Kemudian ini ada septum transversum yang nantinya akan menjadi diafragma yang memisahkan antara pericardial cavity dengan peritoneal cavity. Nah, kemudian jika kita lihat dia akan menjadi single tube. Single tube ini nanti dia akan mengalirkan di mana darah yang dari posterior naik ke atas, bukan dari posterior, maaf, dari inferior dia akan naik ke superior, ke first aortic arch untuk masuk ke dorsal aorta. Ya. Jadi ini dari ibunya masuk ke sini lalu ke belakang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jika kita lihat di sini ada dorsal aorta, kemudian juga ini ada left and right horn sinus venosus, kemudian ini primitive atrium, primitive ventricle, bulbus cordus, kemudian ini aortic arch. Di aortic arch di sini ada aortic sac ya, yang dimana dia nanti akan berfungsi untuk membagikan cairannya ke aortic arch. Nah, kemudian jika kita lihat proses pelipatannya, di sini dia ternyata akan melipat, di mana melipatnya akan membentuk U-shape, bulboventricular loop, kemudian juga ada S-shape, jadi dia akan makin melekuk ke belakang gitu. Kemudian jika kita lihat ini adalah hasil dari yang lengkungan tadi, jadi dia akan terus melengkung ke belakang lalu naik ke atas gitu atriumnya. Kemudian maka kita lihat di sini atriumnya menjadi dua, atrium kanan dan juga atrium kiri, tadi primitive atrium, kemudian ini adalah bulbus cordis. Ini juga bulbus cordis menjadi yang nanti akan kita bahas dia akan jadi apa. Kemudian ini adalah ventricle. Nah, jika kita lihat sinus venosus tadi menjadi right atrium, vena cava coronary sinus, primordial atrium menjadi right and left auricle and left atrium, kemudian primordial ventricle itu menjadi left ventricle, bulbus cordus itu nantinya akan menjadi dia muscular right ventricle, kemudian juga smooth outflow itu adalah conus cordisnya ya. Sedangkan bulbus cordis yang proksimal sepertiga dari bulbus cordis itu akan menjadi muscular right ventricle atau yang sebelah kanan.
ventrikel kanan. Kemudian truncus arteriosus akan menjadi proximal aorta dan juga pulmonary trunk. Nah, yang selanjutnya adalah aortic sac. Aortic sac itu nanti akan menjadi aorta dan juga pulmonary arteri. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara mengalirnya darah tersebut, jadi yang pertama, dia itu akan masuk ke dalam yang namanya sinus venosus, kemudian dia akan ke atrium kemudian dia akan ke ventricle dilempar ke lubangnya ke sebelah sini. Di sini ada bulbus cordis yang masih bulbus cordis ya, belum bentuk ventricle kanan. Kemudian masih bulbus cordis juga, di mana bulbus cordis sebelah sini itu disebut sebagai conus cordis. Dia akan outflow tract-nya, kemudian conus cordis itu nanti ada truncus arteriosus, kemudian ke aortic sac, kemudian nanti dia akan ke aortic arch, di mana aortic arch nanti dia akan ke belakang. Di belakang ada yang namanya dorsal aorta. Nah, perlu kita bahas di sini, misalkan setelah dia nanti membentuk hal-hal seperti ini, nanti akan ada pembentukan septum yang di tengah dulu, septum intermedium, kemudian septal yang memisahkan atrium, septal yang memisahkan ventricle, kemudian nanti juga akan terbentuk katup-katup, mulai dari katup mitral, katup trikuspid, dan juga katup semilunar, baik itu semilunar aorta dan juga semilunar pulmoner. Nah, nanti setelah terbentuk itu barulah jantung ini menjadi jantung yang utuh gitu. Apabila memang ada ketidaksempurnaan dari jantung kita, sebelah mana tuh atau mungkin yang tadi gangguannya gitu. Misalkan ketika nanti dia akan membentuk septum di sini, ternyata pembentukan septumnya tidak normal gitu. Jadi ada defect lah di situ, atau mungkin nanti di valve-nya ternyata valve-nya narrowing sehingga terjadi juga defect juga gitu. Bisa nanti ke arah ke penyakit-penyakit jantung bawaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.